Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern, episode yang ke-172. Kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan ketauhidan sebagai sebuah pondasi sekaligus tujuan di dalam proses perjalanan spiritualitas kita. Bahwa beragama Islam ini dimulai dari mengakui keesaan Allah dan berujung dengan mengakui, bahkan menyaksikan keesaan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah mengambil sejumlah episode yang cukup banyak, baik yang di dalam program Cangkir Tasawuf maupun yang ada di program Islam Futuristik. Di program Cangkir Tasawuf kita mengkajinya secara pendekatan filosofis, sedangkan di Islam Futuristik kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang saintifik, yang logis, rasional, ilmiah, dan bahkan pendekatan-pendekatan yang empirik. Tetapi keduanya atau semuanya berujung kepada mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah semata. Kesimpulan dari sejumlah kajian kita itu secara umum bisa dikatakan bahwa segala sesuatu eksistensi di jagat raya ini dengan segala isinya adalah bersumber dari Allah semata. Karena memang tidak ada yang eksis selain Dia. Dialah yang huwal awwalu wal akhir, Dia yang awal dan yang akhir. Maka segala sesuatu itu pasti berawal dari eksistensi Allah dan kemudian berakhir dengan eksistensi Allah. Bahkan di dalam perjalanannya semuanya juga sedang diliputi oleh Allah. Jadi luar biasa kesimpulan atau pelajaran tauhid yang diajarkan di dalam Al-Quran ini memberikan gambaran kepada kita bahwa segala realitas jagat raya dan segala isinya termasuk kita semua, bahkan sistem nilai yang terjadi di dalam kehidupan, drama kehidupan kita sesungguhnya bersumber dari Allah semata. Lantas memunculkan pertanyaan yang menarik di dalam forum kita yang hari ini di episode ini akan kita angkat. Sebuah pertanyaan yang dia bertanya begini, kalau memang Allah itu menjadi sumber dari segala sesuatu, apakah kebaikan dan keburukan itu juga berasal dari Allah? Apakah kebajikan dan kejahatan itu juga bersumber dari Allah? Apakah kenikmatan dan musibah itu juga bersumber dari Allah? Apakah kesempurnaan dan ketidaksempurnaan semuanya itu juga bersumber dari Allah? Kalau jawabannya iya, apakah lantas bisa disimpulkan bahwa Allah adalah sumber ketidakbaikan, sumber kejahatan, sumber musibah, sumber ketidaksempurnaan dan sebagainya? Itu adalah pertanyaan yang pertama yang sangat mendalam dan harus kita klarifikasi. Yang kedua, kemudian ada yang mengutipkan ayat bahwa bukankah di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa kesempurnaan itu dari Allah, sedangkan kesalahan, ketidaksempurnaan itu berasal dari dirimu sendiri. Tetapi yang kemudian juga menarik, ada ayat lainnya lagi yang mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan sesungguhnya semuanya berasal dari Allah semata. Sahabat sekalian, di sini terjadi seakan-akan kontradiksi dari berbagai ayat di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Karena itu kita harus memberikan kajian, pembahasan secara komprehensif dan holistik. Apakah ayat-ayat ini bertentangan ataukah sesungguhnya menjelaskan sesuatu yang lebih makro, yang lebih holistik, dan itulah yang disebut sebagai ketauhidan. Bahwa semuanya itu sesungguhnya adalah tunggal belaka, termasuk sistem nilai terkait dengan sesuatu yang kelihatannya kontradiktif, itu ternyata adalah tauhid.
Sebagaimana tadi salah satunya saya bacakan, huwal awwalu wal akhir, dia awal sekaligus akhir, terkesan kontradiktif. Wadzahiru wal batin, dia zahir lahiriah tapi sekaligus batiniah. Di ayat yang lain lagi digambarkan timur dan barat itu milik Allah, kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang terkesan berlawanan, kontradiktif, tetapi sesungguhnya itu adalah ayat-ayat ketauhidan yang luar biasa. Oke, maka terkait dengan pertanyaan tadi atau tema yang sedang kita angkat dalam kesempatan kali ini, apakah kebaikan dan keburukan itu semuanya berasal dari Allah? Mari kita kaji sumber informasinya dari dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah berfirman terkait dengan bahwa kebaikan, kesempurnaan itu hanya berasal dari Allah, dan jika terjadi ketidaksempurnaan, kekeliruan, kesalahan, itu berasal dari kita, dari makhluknya. Begini bunyi dari ayat tersebut. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja kenikmatan atau kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana atau keburukan yang menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ayat ini sesungguhnya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi kemudian bisa dimaknai kepada kita semua terkait dengan jika terjadi sebuah musibah yang tidak baik, maka itu sesungguhnya berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan kalau ada kenikmatan atau sesuatu kebaikan yang terjadi, maka itu berasal dari Allah semata. Nah, ayat ini seringkali dijadikan sebagai pegangan final bahwa segala kebaikan itu berasal dari Allah, dan segala yang tidak baik itu berasal dari makhluk. Pernyataan ini atau kesimpulan ini sesungguhnya benar, karena memang rujukannya dari firman Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Allah senantiasa memberikan hal yang baik-baik, dan ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, maka itu berasal dari kita, makhluk, dengan segala keterbatasannya. Tetapi kita harus menempatkan kesimpulan ini sebagai kesimpulan sebagian, dikarenakan kalau kita runut dari seluruh kajian yang kita telah lakukan, tidak ada sesuatu pun yang tidak berasal dari Allah itu. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa hanya kebaikan yang berasal dari Allah, dan kemudian sesuatu yang tidak baik, tidak sempurna, dan segala macam yang kita anggap sebagai madharat, kelemahan, kerugian, itu bukan dari Allah, lantas pertanyaannya dari mana? Dari diri kita, atau dari setan yang membujuk kita, dari iblis dan sebagainya, ataukah dari sesuatu yang di luar Allah? Nah, di sini memunculkan pemahaman yang tidak bersifat tauhid. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan ada sesuatu, baik itu material, energial, sistem nilai, yang tidak merujuk kembali kepada Allah. Karena itu menyalahi dari standar ketauhidan atau nilai-nilai ketauhidan, bahwa segalanya, tidak ada sesuatu pun yang tidak bersumber kepada Allah semata. Sehingga kita harus melakukan kajiannya. Kita mengambil rujukan ayat-ayat yang berbeda untuk memberikan penjelasan apakah ayat tadi itu satu-satunya, ataukah sesungguhnya ada ayat lain yang memberikan angle yang berbeda dan kemudian menjadi pelengkap, bersifat melengkapi, komplementer. Ayat yang tadi, An-Nisa 79, itu adalah menjelaskan sebagiannya, sedangkan yang di lainnya harusnya
ada ayat yang menjelaskan dari angle yang berbeda dan kemudian kita memahaminya sebagai sebuah kesatuan yang utuh terkait dengan ketauhidan. Nah, menarik, ternyata memang ada ayat yang menggambarkan dari angle yang berbeda. Dan menariknya ayat itu beruntun, beriringan dengan surat An-Nisa ayat 79 tadi, bahkan mendahului di ayat 78-nya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 78 itu bahwa sesungguhnya baik dan buruk itu berasal semuanya dari Allah semata. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini dari sisi kamu. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Sangat menarik, ayat ini memberikan gambaran dengan angle yang berbeda dari ayat yang kita baca sebelumnya tadi, An-Nisa 79. Di An-Nisa 78 ini justru Allah mengatakan, mengkritisi. Ada orang di zamannya Nabi Muhammad pada waktu itu mengatakan, kalau baik datangnya dari Allah, kalau buruk itu datangnya dari Muhammad atau dari kemanusiaan kita. Kata Al-Quran apa? Katakanlah kepada dia bahwa baik dan buruk itu sesungguhnya datang dari Allah semua. Kenapa mereka hampir-hampir tidak paham dengan penjelasan yang seperti ini? Jadi sangat menarik sahabat sekalian, ketika kita mengkaji ayat dengan secara holistik dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang lebih utuh. Dan itu menunjuk kepada ketauhidan. Di mana ujung dari pemahaman itu memang bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk, sesungguhnya berasal dari Allah. Tetapi dalam konteks tertentu, keterbatasan kita memang bisa menyebabkan munculnya ketidakbaikan. Kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, maka kita akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Di dalam keadilan, di dalam keseimbangan, di dalam kebajikan, maka itu akan menghasilkan hal-hal yang baik buat kita. Tetapi dikarenakan keterbatasan kita, dikarenakan kita egois, menghendaki semua terjadi seperti apa yang dimauinya dan seterusnya, tiba-tiba itu memunculkan masalah, ketidakadilan, ketidakseimbangan, egoistik, tidak mempedulikan kepentingan orang lain dan seterusnya, sehingga memunculkan masalah, memunculkan musibah, memunculkan hal-hal yang kemudian menjadi madharat, kerugian di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa mengambil pemahaman yang utuh itu. Allah senantiasa menghendaki kebaikan-kebaikan, iya. Tetapi bisa terjadi ketidakbaikan dikarenakan keterbatasan kita itu. Tetapi dua statement ini sama-sama benar. Kebaikan itu berasal dari Allah, keburukan itu juga berasal dari Allah semuanya. Karena Allah lah yang menentukan melalui hukumnya, melalui sunatullah. Aturan main di dalam kehidupan ini. Segala macam kerugian, kemadharatan itu Allah yang memberikan, tetapi disebabkan oleh kita yang mendahului, yang memicunya sehingga memunculkan ketidakbaikan itu. Jadi kalau kita ringkaskan pemahaman secara utuh adalah drama kehidupan ini diciptakan oleh Allah dengan mengikuti suatu hukum, sunatullah. Di dalam drama kehidupan ini Allah menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Tetapi ketika kita mengikuti sunatullahnya, maka yang terjadi itu adalah hal-hal yang baik.
yang menguntungkan, yang memberi manfaat, yang memberi kenikmatan dan sebagainya. Sisi positif. Dari mana itu? Tentu saja dari Allah, karena hukumnya dibikin oleh Allah. Sebaliknya ketika kita bersifat parsial, berlaku egoistik, tidak mementingkan keseimbangan, yang menjadi sistem atau mekanisme dalam kehidupan kita, yang muncul adalah keburukan, masalah, madharat, dan sebagainya. Dari mana itu? Ya dari Allah. Jadi sekali lagi, baik dan buruk itu adalah bersumber dari Allah. Tetapi kitalah yang kemudian memicu terjadinya baik atau buruk itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Berbuat baik itu akan menghasilkan kebaikan, berbuat buruk akan menghasilkan keburukan. Nah, lantas muncul pertanyaan berikutnya, kenapa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan itu? Kenapa tidak hanya kebaikan saja? Kenapa tidak hanya kenikmatan saja? Kenapa yang tidak positif-positif saja? Ada yang negatif-negatif itu. Sahabat sekalian, disinilah Allah itu justru maha berilmu, maha berkuasa, maha bijaksana, maha pemurah dan seterusnya. Terlihat dari adanya segala macam perbedaan atau keragaman itu. Kalau seandainya hidup ini tidak ada perbedaan, semuanya baik saja, semuanya kaya saja, semuanya sehat saja, semuanya pokoknya ada di satu keragaman, tidak beragam tapi seragam, apa yang terjadi? Kehidupan ini tidak akan bergerak, tidak akan berdinamika. Anda bisa bayangkan kalau semua manusia misalnya diciptakan kaya semua, tidak ada orang miskin. Apakah kehidupan ini akan bergerak? Enggak. Karena semua orang kaya merasa memiliki uang dan kemudian mau membeli apa saja dengan kekayaannya. Tidak ada yang mau menanam padi misalnya. Nggak usah repot-repot, kita beli saja. Belinya dari mana kalau tidak ada yang mau menanam padi? Tidak ada yang mau jadi supir mengangkut hasil-hasil produksi pertanian itu. Atau tidak ada yang berdagang, tidak ada yang diperbankan ngurusi sistem moneternya, tidak ada yang segala macam. Justru keberagaman itulah yang menjadi kekhasan dari dinamika kehidupan ini. Kalau kemudian semua orang sehat, tidak ada orang sakit, maka apa yang terjadi? Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, tidak ada obat-obatan dan sebagainya. Ya, jadi Anda lihat ini bahwa keberagaman itu diciptakan oleh Allah untuk menggerakkan kehidupan. Kalau semuanya jadi pemimpin, tidak ada yang jadi bawahan, maka tidak bergerak. Tidak ada ceritanya pemimpin semua, pasti ada yang dipimpin. Jadi sahabat sekalian, dengan keberagaman inilah sesungguhnya Allah menunjukkan maha berilmunya, maha bijaksananya, maha adilnya, dan seterusnya. Bagi Allah, baik dan buruk itu sesungguhnya tidak ada, netral saja. Baik dan buruk itu terjadi pada manusia. Hal-hal yang menguntungkan kita sebut sebagai kebaikan. Hal-hal yang merugikan kita sebut sebagai kerugian atau kemadharatan atau ketidakbaikan. Padahal sesuatu yang kita anggap buruk misalnya, bagi orang lain itu bisa bermakna baik loh. Yang kita anggap baik bagi orang lain bisa bermakna buruk, jadi sangat relatif. Maka yang harus dilakukan adalah kita mesti menjalaninya dengan keadilan. Poin pentingnya adalah sikap kita di dalam menghadapi semua masalah itu. Semua itu adalah ujian dari Allah. Kita diberi sesuatu yang nyaman, yang enak, yang nikmat, itu ujian bagi sikap kita. Apakah kita bisa bersyukur misalnya? Satu kali, yang lain diberi ujian yang tidak mengenakkan dan kita menyebut sebagai ketidakbaikan, sebagai musibah. Padahal poin pentingnya itu adalah ujian kepada kita, apakah kita bisa bersabar, bisa ikhlas, dan memandang semuanya ini sesungguhnya adalah dari Allah semata. Jadi di situ poin pentingnya.
Belum tentu orang yang diberi kenikmatan dengan kekayaan misalnya, dia itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak berpunya misalnya. Ujian kemiskinan, ujian ketidakberpunyaannya itu justru menjadikan dia sebagai orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang rendah hati, orang yang taat, orang yang punya kepedulian dan sebagainya. Tetapi orang yang diberi kenikmatan, katakanlah dengan harta benda yang banyak, tiba-tiba dia menjadi orang yang sombong, menjadi tinggi hati, tidak punya empati dan kepedulian, dan seterusnya, yang justru itu bermakna ketidakbaikan buat dia. Jadi sahabat sekalian, kita melihat semua ini bersifat relatif. Kuncinya bergantung kepada bagaimana kita menyikapi semua itu. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa baik dan buruk sesungguhnya berasal dari Allah semua sebagai sebuah ujian. Poinnya bergantung pada penyikapan kita. Bahkan kalau kita lihat secara kemakhlukan, Allah menciptakan itu makhluk sebagai simbol kebaikan, malaikat yang tidak pernah berbuat jahat, tapi sebaliknya aktor peran antagonisnya adalah iblis yang mengajak kepada kejahatan. Apakah iblis itu diciptakan oleh Allah sebagai agen kejahatan itu? Ya iya. Malaikat? Ya iya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, iblis itu mau menggoda manusia itu sebetulnya atas izin Allah. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 62 dan 63. Qala aro'aitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi kesempatan kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'am maufura. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua sebagai suatu pembalasan yang cukup. Jadi ayat ini memberikan penegasan bahwa kejahatan, kriminalitas, penyesatan itu atas izin Allah. Bahkan iblisnya itu bukan musuh Allah, iblis itu adalah musuh manusia. Iblis diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk menguji manusia. Jadi sahabat sekalian, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa baik dan buruk sesungguhnya semua bersumber dari Allah sebagai bagian dari drama kehidupan yang holistik itu. Tetapi ketika kita kemudian tidak bersandar kepada Allah, melakukan hal-hal yang dirayukan oleh iblis itu, menjadi egoistik dan kemudian melakukan perusakan dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan balasan ketidakbaikan di dalam hidup kita. Karena itu meskipun Allah mengizinkan bahkan menciptakan iblis sebagai peran antagonis yang menyesatkan, di ayat yang lainnya kemudian Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan petunjuk kepada kita. Barang siapa mengikuti petunjuk itu, maka dia akan selamat. Dia akan dapat manfaat bukan madharat di dalam kehidupannya fid dunya wal akhirah. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 108. Qul ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi lin nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu.
Oke sahabat sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Bahwa ayat yang mengatakan kebajikan, segala macam kenikmatan itu berasal dari Allah, itu benar adanya. Tetapi keburukan itu juga berasal dari Allah, itu benar adanya. Kenapa bisa terjadi keburukan? Dikarenakan dengan segala kelemahan kita, keterbatasan kita melupakan Allah. Tidak menjalankan petunjuk dari Allah sehingga memunculkan masalah dalam kehidupan kita sendiri. Maka Allah mengatakan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Di dalam surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan bersifat dhaif atau lemah. Nah, dikarenakan kita lemah itu, maka memunculkanlah masalah dalam kehidupan kita. Kalau tidak ingin muncul masalah, maka kembalikanlah, sandarkanlah semua kelemahan kita ini hanya kepada Allah yang maha kuat, maha berkuasa, maha bijaksana. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan mendapatkan pemahaman tauhidnya, bahwa segala sesuatu memang tidak ada yang tidak berasal, bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Segala kelemahan itu dikarenakan kita menjalankan atau mengikuti keterbatasan kita dan tidak mau mentauhidkan, mengesahkan, menyandarkan Allah dengan segala sifat mahanya itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.